Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Devan. Di sini saya mengampu pelajaran produk kreativitas dan kewirausahaan. Di bab pertama kali ini saya akan menjelaskan produksi massal. Produksi massal tersebut adalah nanti tujuannya kita akan memproduksi suatu sediaan produk kefarmasian nanti yang akan kita buat secara mungkin lebih dari satu dan tujuannya nanti pengennya kita pasarkan ya. Kemudian sebelum ke produksi massal kita harus belajar terlebih dahulu itu perencanaan produksi massal, kemudian sifat produksi massal, baru ke produksi massal atau baru kita praktek nanti membuat produksi massal. Nah, pertama perencanaan produksi massal ini nanti yang akan saya tekankan ya adik-adik. Untuk sifat produksi massal nanti akan saya jelaskan ke pertemuan berikutnya ya. Lanjut, produksi. Kita harus mengenal produksi sebelumnya. Produksi itu apa sih? Produksi ini adalah setiap usaha manusia yang menghasilkan barang atau jasa agar lebih berguna untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia. Contoh, produk yang sangat dibutuhkan manusia untuk saat ini adalah hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu nanti kita buat produk, kemudian kita pasarkan. Dan tujuannya itu saat kita pasarkan, kita juga mendapatkan keuntungan dan masyarakat juga mendapatkan keuntungan. Keuntungannya produknya kita terus-menerus akan dipakai untuk saat ini ya. Dan untuk masyarakat, mereka sangat membutuhkan itu di saat pandemi seperti ini. Itu contoh salah satu produk yang sangat menjanjikan untuk pada periode ini. Kemudian setelah itu saya akan menekankan perencanaan produksi. Apa sih perencanaan produksi itu? Perencanaan produksi atau planning di sini didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode tertentu sesuai yang dijadwalkan. Seandainya kita mau menjadwalkan hari ini hand sanitizer, pada satu hari ini kita harus memproduksi 1000 botol hand sanitizer. Nah, kita harus mengetahui tenaga kerjanya kita sudah siap belum, bahan bakunya sudah siap apa belum, mesinnya sudah siap apa belum, dan peralatannya. Jadi dari tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatannya ini udah siap belum untuk kita mau produksi massal si hand sanitizer itu. Itu yang dimaksud perencanaan produksi ya adik-adik. Apa sih hasil dari perencanaan produksi ini? Kalau kita merencanakan produksi secara baik, hasilnya apa? Hasilnya yaitu tujuan perusahaan akan tercapai ya adik-adik. Tujuan apa? Tujuan secara efektif dan efisien. Nah, tujuan efektif dan efisien ini akan membuat faktor-faktor produksi yang ada akan dipergunakan dengan tidak boros. Contohnya, tadi bahan bakunya seandainya sekian harus buat 1000 botol. Nah, itu akan efektif dan efisien. Jadi tidak ada yang terbuang, tidak ada yang mungkin tidak pas dengan takaran seperti itu. Jadi secara efektif sama efisien. Dan waktu yang digunakan untuk membuat produk ini seandainya 1 hari, jam 7 sampai jam 5 sore, jam 7 pagi sampai jam 5 sore, itu harus selesai 1000 botol. Nah, itu sudah direncanakan sebelumnya. Setelah ini harus ini, setelah ini harus ini, itu sudah direncanakan. Nah, itu tujuan dari perencanaan produksi ini ya. Lanjut ke slide berikutnya, jenis perencanaan produksi. Jenis perencanaan produksi menurut Eni Aryani itu ada 2, jenis perencanaan produksi jangka pendek dan jenis produksi jangka panjang. Apa sih perencanaan produksi jangka pendek? Nah, perencanaan produksi jangka pendek ini biasanya disebut juga dengan perencanaan operasional karena biasanya digunakan untuk mengatur operasi produksi. Jadi, kita hanya merencanakan hari ini jam 7 sampai jam 5 akan digunakan untuk produksi hand sanitizer sebanyak 1000. Nah, itu jangka pendek, itu perencanaan jangka pendek.
Kalau perencanaan produksi jangka panjang itu biasanya bertujuan untuk mengembangkan produk. Jadi contoh saat ini kita hand sanitizer-nya produknya mungkin tidak berbau. Nah, jangka panjangnya mungkin permintaan pasar ada yang pengen hand sanitizer-nya itu berbau. Mungkin ada rasa stroberi baunya, ada bau melati, kayak gitu ya. Itu perencanaan produksi jangka panjang menurut Eni Aryani tahun 2009. Itu ya Adik-adik. Fungsi dari perencanaan produksi. Ada 6 ya Adik-adik. Fungsi perencanaan produksi yang pertama yaitu menjamin rencana penjualan dan rencana produksi secara konsisten. Yang kedua, alat ukur dari kinerja. Dan yang ketiga, menjamin produksi secara konsisten. Yang keempat, memonitoring hasil produksi. Kelima, mengatur persediaan produk jadi. Dan yang terakhir, menyusun dan melaksanakan jadwal produksi. Gitu ya fungsi perencanaan produksi. Kemudian PPT berikutnya, tujuan perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi di sini ada 4. Yang pertama, meramalkan permintaan produk. Jadi, saat kita membuat perencanaan produksi, kelihatannya permintaan produk di pasaran akan semakin bagus nih, seperti itu. Yang kedua, menetapkan jumlah pesanan bahan baku secara ekonomis. Jadi kita akan tahu dalam minggu ini pesanan yang kita produksi 1.000 tadi akan terjual berapa? Kalau terjualnya 800. Terus setiap minggu juga, setiap hari juga 800 seperti itu. Kita akhirnya bisa menetapkan jumlah pesanan atau menerapkan jumlah yang akan kita produksi. Gitu ya. Yang ketiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi dengan perencanaan persediaan. Yang keempat, membuat jadwal produksi dan penugasan. Kalau selanjutnya ya, tahapan perencanaan produksi. Tahapan perencanaan produksi itu ada beberapa poin. Tahap perencanaan produksi ini kita harus merencanakan produk, kemudian baru bisa diedarkan kayak gitu. Rencananya yang pertama yaitu ide produk. Ide apa yang akan kita buat di sini? Nah, setelah itu contoh hand sanitizer tadi ya. Ide produknya hand sanitizer. Kemudian ke seleksi. Ya, ke seleksi. Seleksi itu sendiri apa sih? Gitu. Seleksi itu seandainya contoh hand sanitizer-nya di ide produk tadi ada hand sanitizer modelnya yang gel, terus kemudian hand sanitizer yang bentuknya spray, ada yang hand sanitizer mungkin bentuknya seperti sabun, seperti itu ya, yang harus ada busanya kayak gitu. Itu kan ide. Nah, diseleksi dari ketiga produk itu mana nih yang menjanjikan, mana ini yang diminta atau yang diminati sama masyarakat kayak gitu. Seandainya contoh 1, hand sanitizer bentuk spray karena dia mudah digunakan, tidak berbentuk gel, dia langsung di spray langsung kering kayak gitu. Nah, kita buat desain awalnya. Kita mau mengemas produk tersebut itu seperti apa? Di dalam botol spray yang kecil, ukuran berapa, atau dalam botol-botol yang bentuknya bagus-bagus tuh. Mungkin bentuknya Hello Kitty, atau mungkin bentuknya Winnie the Pooh, kayak gitu ya botolnya. Terus kemudian kita buat prototype, adik-adik. Ya, prototype. Setelah itu, kalau prototype tuh apa sih? Prototype tuh produk skala kecil kayak gitu loh. Prototype tuh. Jadi kayak contoh sampel kayak gitu prototype. Kemudian setelah kita dapet tuh hasilnya, kita tes. Nah, tes di sini kita coba langsung menguap nggak setelah kita spray kayak gitu. Kalau seandainya di saat kita spray dia nggak menguap, kenapa ini? Formula apa yang kurang? Alkoholnya kah? Atau mungkin spraynya? Atau jenis alkoholnya kita belinya tidak bagus? Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah kita dapat keluhan, ada kelebihan dan kekurangan di tes itu, kita bisa ke desain akhir. Nah, desain akhir ini
kalian bisa buat, akhirnya kalian dapat kesimpulan nih dari beberapa tadi, dari tes tadi. Kalian akhirnya oke, saya akan buat hand sanitizer dalam bentuk spray, saya buat di kemasan 100 ml dengan botol yang sangat menarik, yaitu bentuknya botolnya Winnie the Pooh kayak gitu tuh. Terus kemudian alkoholnya ini isinya atau kadarnya itu 70% dan ini emang digunakan atau bisa membunuh kuman-kuman corona, misalnya kayak gitu ya adik-adik. Terus kemudian setelah dapat kita produksi. Nah, kita produksi dengan skala yang lumayan besar. Mungkin bisa produksi 100 dulu. Kemudian kita edarkan tuh ke masyarakat. Apakah keluhannya? Kita pantau. Kemudian kalau sudah ternyata tidak ada keluhan, tidak ada apapun, kita bisa mengimplementasikan atau kita bisa baru tuh produksi massal secara banyak seperti itu. Kalau seandainya itu ditolak sama masyarakat, berarti produknya kita ditolak dan kita harus mengubah lagi. Mungkin bisa saja kita mengubah di kadarnya atau bagaimana, atau mungkin kita bisa juga mengubah ide produk yang tadi spray kita buat ganti yang gel kayak gitu ya adik-adik. Di situ tahapan perencanaan produksi. Oke, sudah pertemuan kali ini mungkin ini saja. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu sifat produksi massal. Di poin ini, di perencanaan produksi massal, mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan melalui chat Google Classroom ya. Kalau tidak ada, nanti adik-adik bisa lanjut ke tugasnya adik-adik. Tugasnya yang pertama untuk tugas setiap individu. Itu poin pertama, buatlah rangkuman materi ini ke buku tulis masing-masing adik-adik semuanya. Saya minta nanti bukunya ada satu untuk PKK ya, khusus jangan dicampur-campur biar nanti waktu kita pertemuan tatap muka itu tidak mecer-mecer kayak gitu ya. Buatlah rangkuman ini di buku tulis masing-masing. Kalau sudah, nanti kalian buat kelompok. Buatlah 3 kelompok, nanti masing-masing satu kelompok ada 11 siswa. Boleh terserah atau ditentukan sama saya. Kalau tentukan sama saya berarti nanti absen 1 langsung lanjut aja 1 sampai 11, 12 sampai berikutnya, terus berikutnya sampai berikutnya kayak gitu ya. Nah, nanti setelah membuat 3 kelompok tersebut, kalian harus membuat ide produk apa yang akan kalian buat yang berhubungan dengan kefarmasian. Contoh yang sudah saya jelaskan tadi, contohnya hand sanitizer. Nah, hand sanitizer apa sih yang mau kamu buat? Dalam bentuk spray kah? Dalam bentuk gel kah? Nah, itu adik-adik harus buat di situ idenya. Nah, nanti ditulis di lembar baliknya. Jadi pertama itu adalah rangkuman materi, terus lembar baliknya adalah nama kelompoknya siapa aja, terus kamu di nomor kelompok berapa nanti kalian buleti ya. Seandainya contoh 1 Devi, nomor kelompok pertama nih Devi, terus anggotanya Devi, 2 Lucky, 3 Andi. Nah, seandainya Devi nih, nah angka 1 tuh dilingkarin Devi kayak gitu. Terus kemudian di bawahnya nanti ide produknya kalian, kelompok kalian tuh apa di situ ya. Nanti ide produk itu nggak boleh diubah-ubah karena kalian sudah nulis di situ. Ya adik-adik, jadi kalau bisa nanti didiskusikan sama kelompoknya pengen buat produk apa yang akan kamu buat. Nanti kalau seandainya pandemi ini sudah selesai, kita tatap muka, semoga nanti kita bisa membuat produk tersebut atas ide adik-adik semuanya. Gitu ya. Paham ya dari sini, dari tugas kalian? Kalau sudah paham, nanti tugas ini harus dikirim melalui Google Classroom. Tidak boleh melalui WA. Saya tidak akan menerima tugas-tugas yang ada atau melalui WA tersebut gitu. Sudah? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Semoga kita dilindungi dan diberi kesehatan dan dijauhkan dari virus-virus corona tersebut. Dan semoga vaksinnya segera
diproduksi massal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.